Halo detektif kesayanganku, aku punya kumpulan teka-teki rumit baru untuk melatih ketajaman pikiranmu. Ayo kita mulai. Suatu malam di musim panas, Emily mengadakan pesta. Tapi pagi harinya, dia sadar kalau ada yang mencuri semua perhiasan dan uangnya. Polisi punya 3 tersangka. Daniel pacarnya Emily, Lily sahabatnya, dan Hannah adiknya. Daniel bilang ke polisi bahwa dia main game di komputer semalaman bareng temannya. Lily tiba-tiba sakit dan pulang tengah malam. Dia bilang dia nggak tahu soal pencurian itu waktu polisi meneleponnya. Dan Hannah bilang dia di pesta sampai jam 7 pagi. Lalu pulang naik taksi karena nggak ada yang bisa mengantarnya. Waktu itu masih gelap dan dia nggak lihat apa-apa. Siapa yang bohong? Hannah, jam 7 pagi saat musim panas, di luar sudah terang. Suatu hari, seorang pelatih sepak bola menghilang dari ruang ganti. Polisi menemukan 3 tersangka dan semuanya rekan satu timnya. Brandon bilang, setelah latihan, dia tetap di lapangan untuk berlatih lebih lama. Dia belum ke ruang ganti. Andrew bersumpah, setelah latihan, dia pergi keluar untuk menemui pacarnya. Dan James bilang, saat aku keluar, Pak Pelatih masih ada. Siapa dalang dibalik menghilangnya sang pelatih itu? Brandon pelakunya. Katanya dia belum ke ruang ganti. Tapi lihat, dia nggak pakai seragam tuh, malah pakai baju biasa. Seorang profesor gila menculik Zoe dan menahannya di rumahnya. Apa dia mau melakukan eksperimen ke Zoe? Nggak mungkin Zoe bisa kabur. Tapi suatu hari, sang ilmuwan itu bosan. Kamu harus membuatkan sarapan untukku besok. Kalau aku suka, kamu boleh pergi. Kalau tidak, kamu akan binasa. Pagi harinya, Zoe pergi ke dapur dan mulai memasak. Tapi saat berpaling dari kompor, sang ilmuwan memasukkan sekotak garam ke pancinya. Saat Zoe menyajikan sarapan, sang ilmuwan sadar dia harus membebaskan Zoe. Kira-kira apa yang dimasak Zoe? Dia merebus telur. Seorang pria yang naik motor menerobos jendela toko Pak Robi, merampas beberapa jam tangan mahal dan kabur. Saat polisi datang, Pak Robi bilang dia yakin pelakunya adalah keponakannya, Patrick. Polisi pun mendatanginya. Karena hujan lebat, mereka butuh waktu 1 jam untuk tiba di sana. Patrick lagi ada di rumah bersama temannya. Lihatlah cuaca hari ini, aku belum keluar lagi sejak kemarin. Teman Patrick mengiyakan perkataannya, tapi polisi nggak percaya ceritanya dan menangkap Patrick. Kenapa ya? Helm Patrick tergantung di motornya. Kalau helmnya itu sudah di sana sejak kemarin, pasti sudah penuh dengan air hujan sekarang. 4 orang teman pergi ke kafe. 2 dari mereka, Linda dan Mike, memesan seteko besar teh blueberry. Christine pesan limun dan Oscar memilih jus jeruk. Setengah jam kemudian, Linda dan Mike pingsan, lantas dilarikan ke rumah sakit. Saat polisi memeriksa teh yang mereka minum, ternyata ditemukan racun di dalamnya. Tersangka utamanya tentulah Christine dan Oscar. Kenapa mereka nggak minum teh itu? Christine bilang dia nggak suka teh pakai buah beri, dan Oscar menjelaskan bahwa dia alergi blackberry. Siapa pelakunya? Oscar, katanya dia alergi blackberry, tapi teh yang diminum teman-temannya adalah teh blueberry. David bekerja di lokasi pembangunan. Suatu kali, ada orang yang menyerangnya. Dia pun pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Polisi yang datang untuk menginvestigasi kasus itu menemukan 3 tersangka yang juga bekerja di situs pembangunan itu, Alex, Ryan, dan John. Alex bilang, aku lagi nyusun genteng waktu kecelakaan itu terjadi. Ryan mengaku bahwa dia tidur di bawah pohon, dan John bilang dia lagi nyusun batu bata saat itu. Bisakah kamu menebak siapa yang berbohong?
Alex yang menyerang David. Bangunan itu belum punya atap, gak mungkin dia nyusun genteng di sana. Kamu membeli seekor kelinci lucu di toko hewan. Hewan itu bisa melahirkan 5 anak setiap 2 bulan. Berapa banyak kelinci yang akan kamu punya dalam setahun? Kamu tetap akan punya 1 ekor kelinci. Kalau mau punya anak kelinci, kamu harus membeli pasangannya. Lihat orang-orang ini dengan saksama. Siapa yang duyung? Perhatikan detail-detailnya. Orang yang di sebelah kanan, lihat tangannya berselaput. Allison memenangkan hadiah utama sebanyak $1 juta di sebuah acara kuis. Tapi saat syuting selesai, pembawa acaranya menghilang. Begitu juga dengan hadiahnya. Polisi berhasil masuk ke komputer di ruangannya. Mereka melihat pembawa acara itu mengirimkan pesan ini ke pacarnya. Sepertinya dia memberitahu pacarnya dia akan pergi kemana. Polisi pergi ke bandara. Tapi penerbangan mana yang akan dinaiki pembawa acara itu? Bisakah kamu menemukannya? Oke, coba kita lihat. 2 huruf awal, Atlas, adalah AT. Kalau kita ambil 3 huruf dari kata LAN, maka kita dapat LAN. 2 huruf pertama dari kata tato adalah TA. Kalau kita gabungkan semuanya, kita akan dapat kata Atlanta. Ayo cepat ke gerbang, Pak Polisi. Jack tersesat di hutan. Tiba-tiba, dia melihat sebuah kastil. Dia pun masuk ke sana dan disambut oleh pemilik kastil itu. Kamu harus menjawab 1 pertanyaan. Kalau kamu menang, aku akan menunjukkanmu jalan keluar dari hutan. Tapi kalau kalah, kamu tak akan bisa keluar dari kastilku. Jack setuju. Pemiliknya melempar pertanyaan. Ada 4 cermin di dinding. Salah satunya memantulkan bayangan Nirin, naga yang bernapas api. Di cermin kedua, ada bayangan putri duyung cantik, Laura. Di cermin ketiga, kamu bisa melihat vampir mengerikan, Sam. Dan di cermin keempat, ada unicorn David. Kamu harus menentukan bayangan mana yang palsu. Cepat! Bayangan vampir Sam yang palsu. Vampir tak punya bayangan di cermin. Seorang pebisnis tiba di kantornya setelah perjalanan panjang dan menyadari bahwa beberapa dokumen penting menghilang dari mejanya. Dia langsung memanggil polisi dan seorang detektif tiba tak lama kemudian. Setelah menanyai semua karyawan, dia punya 3 daftar nama. Ada Emma si akuntan, Sophia resepsionis, dan James manajer penjualan. Tapi tiap orang ini bilang mereka nggak pernah masuk ke ruangan sang pebisnis. Sang detektif tidak butuh waktu lama sampai dia menemukan siapa yang berbohong. Apa kamu juga bisa? Pencurinya James. Kedua wanita itu memakai sepatu high heels di kantor. Tapi jejak kaki di lantai itu jelas dari sepatu sneakers. Kamu melemparku saat butuh, tapi mengambilku saat tidak membutuhkanku. Apakah aku? Benar, aku adalah jangkar. Kamu harus mendapatkan hasil dari 66 dikali 1,5. Tapi kamu dilarang melakukan perhitungan matematika. Cepat, jawab teka-teki ini. Balikan saja 66 jadi 99. Ini hari ulang tahun pernikahan Bapak dan Ibu Sony. Dan Bu Sony ingin mengenakan anting berlian, hadiah pernikahan dari suaminya. Tapi saat membuka kotak perhiasannya, dia lihat anting itu hilang. Dia memanggil anak-anaknya, Dora dan Laura. Udah Mama bilang berkali-kali, jangan sentuh barang-barang Mama. Siapa yang mengambil perhiasan Mama kali ini? Dora bilang, aku nggak menyentuh kotak perhiasan Mama. Laura juga menyangkal telah mengambil perhiasan ibunya.
Aku aja nggak pakai anting. Kamu tahu nggak siapa yang bohong? Laura yang mencuri antingnya. Ibunya kan nggak bilang perhiasan apa yang hilang. Depannya terdapat 3 jalur. Di jalur pertama terdapat jejak kaki beruang, sedangkan jalur kedua jejak sepatu manusia. Jalur ketiga ada di pinggir sungai. Jalur mana yang harus dipilih Vivi agar bisa keluar dari situ? Jalur di pinggir sungai. Karena dia tinggal di kota pesisir, aliran sungai kemungkinan besar berakhir di laut. Dengan begini, dia bisa mengetahui lokasinya. Melissa berbagi kursi kereta dengan 3 penumpang lain. Cuaca saat itu sangat panas dan AC-nya tidak berfungsi. Jamil mulai mengeluh dan baru bisa tenang setelah membuka jendela. Melissa menaruh syal sutra merah pemberian neneknya itu di samping tubuhnya. Judith memujinya. Rama, seorang lansia, berkata dia lupa membawa hadiah untuk istrinya yang akan menjemputnya di stasiun. Weh, Jamil ternyata naksir Judith. Beberapa saat kemudian, Melissa pergi ke toilet. Saat dia kembali, syalnya kok hilang? Siapa yang mencurinya? Gak ada yang nyuri. Saat itu memang panas. Lalu Jamil membuka jendela. Angin di luar telah menerbangkannya. Ada zombie yang memerangkap Dino di suatu ruangan. Mereka mengepungnya. Gawat, dia terjebak dan tak bisa kabur. Zombie itu bahkan menggapai-gapai lengannya melalui celah pintu. Saat melihat sekeliling, Dino baru tahu kalau dia ada di kios koran kecil. Di situ terdapat majalah dan buku saku. Kemudian, dia mengamati sekeliling. Wah, ada selotip nih. Bagaimana caranya menghindar dari gigitan zombie itu? Dino bisa kabur dari situ dengan menempelkan majalah di bagian tubuh vitalnya sehingga zombie tidak bisa menggigitnya. Cukup mudah dilakukan kok, agar dia bisa kabur dari semua zombie itu tanpa terluka. Plusnya lagi, dia bisa tuh sambil baca-baca di sepanjang jalan. Evan tersesat di hutan, dan celakanya saat itu salju sedang turun. Polisi cuma bisa mendeteksi 4 garis paralel di sepanjang jalan menuju hutan. Kok aneh ya? Kemudian petugas segera menginterogasi beberapa orang. Nico bilang dia sedang beli makanan di toko terdekat. Vanessa bilang dia sedang mengasuh anaknya. Saat kejadian, Christina sedang bekerja. Setelah mendengar semua alibi, polisi langsung menangkap Nico. Kenapa? Dia memakai kursi roda. Keempat garis paralel itu merupakan jejak kursi roda yang Nico pakai untuk berjalan ke dalam hutan, lalu kembali. Saat tahun ajaran baru, Dava memulai pekerjaannya sebagai guru TIK di SMA setempat. Guru lain bernama Roy tidak begitu menyukai Dava karena dia menginginkan posisi itu. Kemudian, sistem keamanan di sekolah itu dibobol seseorang yang mengakibatkan terjadinya banyak kebocoran informasi penting. Saat polisi melakukan interogasi, mereka memberikan alibi. Dava bilang, seharian saya mengoreksi ujian di ruang guru kok. Roy bilang, saat kejadian, saya sedang menyiapkan tugas untuk para murid. Siapa yang harus ditangkap? Siapa sih yang berbohong? Dava, di hari pertama sekolah, mana ada ujian Pak Guru? Gilang lagi kesulitan nih. Dia ada di kantor polisi untuk mencari tersangka, salah satunya mencuri tas Betty saat dia sedang piknik di taman. Gilang pun mengamati mereka lekat-lekat. Betty bilang pelakunya bertubuh besar, botak, dan memakai jaket hitam. Ciri-ciri ini sesuai dengan penampilan semua pria itu. Setelah mengamati lagi, Gilang tahu satu ciri khas unik dari si tersangka.
Hey, ini Chandra, detektif terhebat di dunia. Siap ikut dengannya? Yuk naik. Hari ini hujan dan gelap, dan detektif Chandra sedang makan camilan di ruangannya. Tiba-tiba, seorang wanita masuk dan meminta bantuan. Dia bilang dia sedang menjemur cuciannya di luar, lalu kembali ke rumah untuk menonton TV. Waktu dia keluar lagi, gaun favoritnya hilang. Dia mencurigai tetangganya Janet yang selalu iri saat melihat gaun itu. Dia bahkan ingin Janet ditangkap. Detektif Chandra tidak termakan omongannya. Chandra bilang, kamu coba mengarang cerita itu. Bagaimana Chandra tahu? Hari ini hujan, mana ada orang yang menjemur baju saat hujan. Ada pencuri gesit di kota yang berlari super cepat sehingga tak seorang pun bisa menangkapnya. Setelah dapat laporan, polisi melihat seorang wanita memanjat jendela toko. Polisi pun mengepung toko ini. Di dalam terdapat 3 wanita. Detektif Chandra dipanggil untuk interogasi dan mengidentifikasi si pencuri. Saat tiba, Chandra tak perlu mengajukan satu pun pertanyaan. Dia tahu persis siapa pencuri itu. Yang mana ya? Pencurinya wanita ketiga. Kedua wanita ini mengenakan sepatu hak. Mereka nggak akan bisa lari. Sementara wanita ketiga mengenakan sepatu Keds. Sebuah bank di pusat kota dirampok. Ada 2 penjahat, tapi polisi hanya bisa menangkap salah satunya, Billy. Billy menolak memberitahu siapa komplotannya, tapi polisi telah mengumpulkan 3 tersangka, Hari, Gilang, dan Benny. Polisi memanggil teman andalan mereka, Detektif Chandra. Chandra hanya butuh waktu 5 detik untuk memecahkan kasus ini. Waktumu 7 detik deh. Benny, lihat aja, dia punya tato yang sama persis dengan Billy. Beberapa wanita dilaporkan hilang baru-baru ini, dan meski ini kota yang kecil, polisi tak kunjung beruntung. Tak ada petunjuk baru selama berbulan-bulan. Suatu hari, Chandra melihat si penculik memasuki gedung kecil yang sudah tak terpakai. Saat masuk, Chandra menemukan 3 wanita. Mereka bilang, mereka semua disekap di ruangan kecil ini selama beberapa bulan. Tapi Chandra tahu salah satu dari mereka adalah si penculik yang hanya berpura-pura menjadi korban. Wanita pertama mengatakan namanya adalah Regina. Dia sudah di sana sekitar 8 bulan. Wanita kedua, Tantri, mengatakan dia sudah di sana sekitar 6 bulan. Wanita ketiga, Cindy, mengatakan dia baru dikurung selama 2 bulan. Detektif Chandra tahu persis siapa penculiknya. Kalau kamu? Tantri penculiknya. Lihat kukunya. Kukunya baru saja dirawat. 6 bulan? Mana mungkin? Pemilik toko es krim mengajukan laporan pencurian. Seseorang mencuri semua uang dari meja kasir, padahal si pemilik cuma ke WC selama 2 menit. Detektif Chandra datang 20 menit kemudian. Ada 3 orang di dalam. Anissa bilang, dia ngobrol dengan temannya lewat telepon dari tadi. Dia tak melihat apa-apa. Rizky bilang, dia baru saja tiba beberapa menit lalu. Yosua bilang, dia tidak memperhatikan keadaan sekitar dan tidak melihat apa-apa. Jadi, bisakah kamu mencari tahu siapa yang berbohong? Siapa yang mencuri uang itu? Rizky bilang dia baru saja tiba, tapi es krimnya sudah meleleh. Pembohong. Pratita ingin membelikan kado ulang tahun terbaik di seluruh dunia untuk ayahnya, tapi dia tidak tahu apa yang ayahnya inginkan. Dia pun mau mengintip isi laptop ayahnya untuk melihat barang apa yang ada di keranjang belanja toko online-nya. Akan tetapi, laptopnya dikunci password yang tidak bisa ditebak Pratita. Untungnya, ada catatan di sebelah laptop. Dia mengirim foto catatan ini ke temannya, Detektif Chandra. Chandra bisa langsung memecahkannya. Kalau kamu? Catatan itu terlihat aneh karena kertasnya terbalik. Setelah dibalik, kamu akan melihat urutan angka 88, 89, 90, 91. Angka-angka sebelumnya adalah 86 dan 87. Jadi, passwordnya adalah 8687. Detektif Chandra mampir ke kota kecil sebelah. Di sana, ada penculikan remaja putri setiap harinya.
4 remaja putri sudah hilang. Mereka semua tinggal di jalan yang sama. Nama mereka Aya, Bella, Kalista, dan Danila. Hanya ada 3 remaja putri yang tersisa di jalan ini, Eva, Rania, dan Gita. Chandra harus bertindak cepat. Siapa yang akan menjadi target berikutnya? Semua remaja ini diculik dengan urutan abjad A, B, C, D. Target berikutnya adalah Eva. Rumah mewah Pak Krisman dirampok saat dia sedang liburan. Dia pun langsung menghubungi detektif Chandra. Setiap orang yang pernah ke rumah itu diinterogasi. Sania, adik perempuan Pak Krisman, berkata dia pergi ke sana beberapa kali untuk mencari berkas di meja Pak Krisman. Samantha, si tukang kebun, mengatakan dia datang setiap minggu untuk menyiram tanaman. Aslan, si tukang bersih-bersih, mengatakan dia datang setiap Jumat untuk membersihkan rumah. Chandra menemukan ketiga sidik jari mereka di meja Pak Krisman. Kini, dia tahu persis siapa perampoknya. Siapa ya? Perampoknya Samantha, si tukang kebun. Sania dan Aslan punya alasan untuk menyentuh meja, tapi Samantha tidak seharusnya berada di ruangan Pak Krisman. Tidak ada tanaman di sana. Seorang wanita kaya dirampok di yacht pribadinya saat badai ganas melanda. Seorang saksi mengatakan dia melihat Kai membuntuti wanita kaya itu tepat sebelum perampokan. Kai membantah segalanya dan bilang dia ada di kabinnya saat itu, sedang menulis surat untuk istrinya. Detektif Chandra meminta untuk melihat surat itu. 5 detik setelah Kai menyerahkan surat itu, Detektif Chandra langsung memborgolnya. Kenapa? Dia bilang dia menulis surat saat badai. Tak mungkin tulisannya bisa serapi ini saat ia bergoyang naik turun. Logan, seorang pebisnis muda, diracun di rumahnya. Detektif Chandra datang ke TKP. Tak lama, dia mengumpulkan 3 tersangka. Pacar Logan, Michaela, katanya dia tidak menemui Logan hari itu karena sibuk di kantor. Selanjutnya, ada mitra bisnisnya, Robbie. Robbie bilang mereka sedang cekcok dan mereka berdua sama-sama kesal. Tapi dia tidak meracuni Logan. Tersangka terakhir adalah Brianna, supir Logan. Dia bilang tidak tahu cara meracuni orang meski dia ingin melakukannya. Siapa yang harus ditangkap Detektif Chandra? Lihat, ada bekas lipstik baru di kerah Logan dan warnanya cocok dengan lipstik Michaela, tapi dia bilang tidak menemui Logan hari itu. Mencurigakan. Elisa menemukan temannya Farah keracunan di kamarnya. Elisa menelpon Chandra dan mengatakan saat berjalan melewati rumah Farah, dia melihat lampu kamar Farah menyala. Elisa mengirim chat, tapi Farah tidak menjawab. Karena cemas, Elisa memecahkan jendela, naik, dan menemukan Farah tergeletak di lantai. Tapi Detektif Chandra tidak percaya. Dia langsung menangkap Elisa karena meracuni temannya. Kenapa? Elisa mengatakan dia memecahkan jendela untuk masuk. Jika itu benar, pecahan kacanya pasti ada di dalam ruangan. Tapi kenyataannya tidak, agar tidak dicurigai. Elisa pasti memecahkan jendela dari dalam setelah meracuni Farah. Seorang mahasiswa dirampok saat upacara bendera. Detektif Chandra tiba untuk menyelidiki kasus ini dan menginterogasi beberapa tersangka. Kania bilang dia ada di kamar mandi saat itu. Calvin bilang dia melihat bendera Jepang digantung terbalik, jadi dia memperbaikinya. Elena bilang mahasiswa yang dirampok adalah sahabatnya. Dia tak akan pernah mencelakainya. Jadi, siapa yang bersalah? Gavin, dia bilang bendera Jepang digantung terbalik, tapi bendera itu terlihat sama meski terbalik. Dia bohong. Seseorang mencuri kalung berlian di pesta VIP tertutup. Polisi mengikuti perampok itu ke toko butik. Ada 3 pelanggan dan mereka tidak tahu siapa perampok itu. Jadi, polisi memanggil Detektif Chandra. Adelia bilang dia tidak pernah ikut pesta VIP karena pesta begitu cuma untuk orang kaya dan terkenal. Joseph bilang dia bahkan tidak tahu tentang pesta itu. Florence bilang dia ada di toko ini selama setengah jam terakhir demi mencari aksesori idamannya. Siapa yang harus ditangkap Detektif Chandra?
Adelia. Dia mengenakan gelang dan anting emas. Sepertinya dia baru saja mendatangi acara mewah. Mungkin pesta VIP? Detektif Chandra mendapat kabar bahwa beberapa makhluk luar angkasa baru saja mendarat di bumi. Dia punya misi khusus, melihat alien dan melaporkan informasinya. Dia berjalan ke kafe. Aha, dia melihat satu alien. Siapa yang dia curigai? Pria yang di sebelah kanan, jarinya ada 6. Pak Brando, seorang pebisnis kaya, dirampok semalam. Detektif Chandra tiba secepatnya dan menginterogasi 3 tetangga Pak Brando. Bu Nabila berkata, dia sampai di rumah larut malam dan langsung tidur. Pak Ilham bilang dia sudah lama ingin melihat lautan, jadi dia berlibur ke Bolivia dan baru pulang sekitar 1 jam lalu. Pak Kurniawan bilang, seharian ini dia sibuk menata tanaman dan tidur sekitar pukul 8 malam. Siapa yang ditangkap Detektif Chandra? Pak Ilham, dia bilang baru dari Bolivia untuk melihat lautan, tapi letak Bolivia kan tidak di dekat lautan. Ricardo berlari ke ruangan bosnya. Vincent baru saja memukulnya di kamar mandi karena tidak membantunya mengerjakan presentasi penjualan mingguan. Tapi Vincent membantah semuanya. Si bos memanggil rekan golfnya, Detektif Chandra. Saat tiba, dia menatap Ricardo dan Vincent. Dan entah bagaimana tahu bahwa Richard berbohong. Bagaimana Chandra bisa tahu? Memar Ricardo berada di sisi kanan wajahnya. Vincent sedang makan sandwich dan memegangnya di tangan kanan. Dia tidak kidal. Kalau Vincent benar-benar memukul Ricardo, memarnya pasti di sisi kiri wajah Ricardo. Rumah Pak Lutfi kemalingan dan pelakunya menggasak berlian langka favoritnya. Polisi langsung mencurigai Zaki, si pencuri kelas kakap, sebagai pelaku. Saat polisi mau menggeledah rumahnya, Zaki nggak mau membukakan pintu karena mereka nggak bawa surat perintah penggeledahan. 1 jam kemudian, petugas balik lagi ke rumah Zaki sambil membawa surat perintah. Tapi saat mulai menggeledah, mereka nggak menemukan bukti apapun. Sebelum pergi, salah satu petugas malah nyeletuk. Saya tahu kok berliannya di mana. Apa kamu tahu juga? Saat polisi pertama kali datang ke lokasi, rambut Zaki jauh lebih pendek. Tapi tiba-tiba rambutnya jadi panjang. Pasti dia pakai wig tuh dan berliannya diumpetin di dalamnya. Pada Selasa sore, cowok ini lapor ke polisi karena mobilnya digondol maling. Setelah mendengarkan kronologinya, Pak Budi meminta si pelapor untuk mengantarnya ke TKP. Sesampainya di bioskop, cowok itu bilang kalau dia dan istrinya kemarin sempat nonton film di situ. Awalnya mereka memarkir mobil di parkiran, tapi setelah filmnya selesai, mobil itu sudah hilang. Nah, setelah mencermati area sekitar, Pak Budi langsung tahu pencurinya. Memangnya siapa? Gak ada pencurian sama sekali kok. Cowok itu ngarang-ngarang cerita biar dapat uang asuransi. Padahal di papan pengumumannya tertulis kalau hari Senin gak ada film. Pengusaha tajir Maria Wilona suka banget ngoleksi karya seni kuno. Suatu hari, dia membeli patung Tiongkok yang bernilai seni tinggi. Dia menyimpannya di brankas kantor sebelum balik kerja, tapi keesokan harinya, patung itu sudah hilang. Polisi kemudian menetapkan 3 bawahan Maria sebagai tersangka. Saat diinterogasi, Belinda bilang dia masih cuti sejak Senin. Rafa beralasan, saya nggak pernah ngutang-atik brankas. Lagian saya kan bukan penikmat seni Tiongkok. Dan Vincent bilang dia memang masuk ke ruangan Bu Maria setelah beliau pulang, tapi cuma buat ngambil dokumen yang dia perlukan. Di antara ketiga orang ini, siapa yang udah nyolong patung Bu Maria? Pasti Rafa. Kalau dia nggak ngambil, mana mungkin dia tahu kalau patung itu dari Tiongkok. Bank di kota A dibobol maling. Pelakunya memakai topi, bandana, dan kacamata hitam untuk menutupi wajahnya. Kemudian, polisi berhasil mendapatkan 3 tersangka. Perhatiin baik-baik ya, mana nih yang jadi malingnya?
Bandana biasanya diikatkan di bawah telinga, tapi si pelaku mengikat bandananya biar telinganya tertutup. Mungkin dia lagi ngumpetin sesuatu di kupingnya. Pencuri bank itu pasti cowok yang pakai anting besar. Pilot Panji Himawan sedang menerbangkan pesawatnya, tapi penerbangannya mengalami masalah. Dia harus segera mendaratkan pesawatnya di jalan raya. Tapi untungnya, semua penumpang dan awaknya bisa selamat karena Panji pilot yang sangat terampil. Hanya saja, dia jadi hilang ingatan setelah kepalanya kepentok badan pesawat. Di luar pesawat, dua cewek cantik sudah menghampirinya. Keduanya mengaku sebagai istrinya. Menurutmu, cewek mana nih yang berkata jujur? Cewek yang di sebelah kiri cuma robot karena di lehernya ada port USB. Monica berprofesi sebagai dosen dan kelasnya cuma dihadiri 3 mahasiswa di awal tahun ajaran baru. Setelah mengamati ketiganya, Monica langsung tahu salah satu dari mereka kelihatan aneh. Yang mana sih? Yang di tengah, dia nggak punya bayangan. Lucky seorang petugas keamanan di kapal pesiar kecil. Di tengah badai dahsyat, dia melihat Pak Lukman sudah tergeletak di lantai geladak. Setelah sadar, Pak Lukman bilang kepalanya dipukul seseorang dan dompetnya dibawa kabur. Setelah mendapatkan 3 tersangka, Lucky langsung mendatangi kabin mereka untuk melakukan interogasi. Linda bilang kepalanya pening karena mabuk laut, makanya dia cuma rebahan di kasur seharian. Dian bilang dia lagi maraton film di ponselnya. Dan Fadil bilang dia sedang nulis surat untuk istrinya. Setelah mendengarkan keterangan mereka, Lucky langsung tahu pelakunya. Kalau kamu gimana? Pelakunya Fadil. Lihat deh isi suratnya. Tulisan tangannya rapi banget. Emang bisa ya nulis rapi itu saat ada badai? Kayla sedang melakukan perjalanan bisnis mendadak sampai nggak sempat mengabari pacarnya. Dia cuma meninggalkan surat berisi petunjuk di mana di dalamnya dia menulis, "Aku lagi ada di kota yang 2/5-nya bebek, 2/7-nya kasuari, dan 2/5-nya singa. Aku masih ada di sini seminggu lagi kok. Nyusul ya." Berarti pacar Kayla harus nyusul kemana ya? Ke Bekasi dong. Amati kedua cowok ini baik-baik deh. Kira-kira siapa ya yang udah bikin grafiti di situ? Cowok yang di sebelah kiri, hoodie-nya kena cipratan cat semprot tuh. Saat sedang berkendara di pedesaan kecil, Alan melihat ada mobil menabrak pohon. Kemudian seorang cowok mendekatinya sambil bilang, "Tolongin saya dong, saat saya lagi nyetir pelan-pelan, ada truk yang tiba-tiba nyalip. Ya saya langsung kehilangan kendali dong, makanya mobil saya langsung nabrak pohon." Alan kemudian mengantar cowok itu ke kantor polisi terdekat. Dan gak perlu waktu lama, mereka berhasil melihat si sopir truk yang saat itu juga mau ke kantor polisi. Tapi si sopir menyangkal kalau dia telah nyalip mobil kecil tadi. Justru dialah yang mau lapor polisi atas kecelakaan tadi. Alan pun langsung tahu siapa yang berbohong. Apa kamu sudah tahu? Lihat lagi jejak ban tadi deh. Jejak ban truk itu di atas jejak mobil kecil. Artinya, truk ini nggak mungkin nyalip mobil yang lebih kecil dan sopirnya pasti sudah bohong. Sejumlah petugas polisi datang ke hotel setelah mendapat laporan kalau salah satu karyawan di situ tergeletak pingsan. Petugas langsung ngecek kamera CCTV untuk mencari tahu kejadiannya, tapi penjahatnya nggak tertangkap kamera. Akhirnya mereka berhasil mendapat 3 tersangka yang semuanya tamu hotel. Sarah bilang, "Saya memang dengar suara berisik-berisik, tapi nggak berani keluar kamar karena takut." Julian bilang dia sedang ada di luar hotel untuk nunggu taksi yang akan mengantarnya keliling kota. Lalu Denny bilang dia sudah tidur di rumahnya saat terjadi insiden tersebut. Siapa yang berbohong?
Denny, dia kan tamu hotel. Kenapa malah tidur di rumah? Berliana lagi sibuk nyiapin makan malam saat tiba-tiba mendengar bunyi kaca pecah. Ternyata jendela ruang tengahnya sudah pecah. Di lantai juga ada batu yang dipakai pelaku untuk memecah kaca. Tanpa pikir panjang, Berliana langsung menghubungi polisi, tapi mereka gagal menangkap pelakunya. Esok harinya, saat Berliana pulang kerja, keset rumahnya sudah diberi surat kaleng. Wardana, keluarga tetangganya kan bernama Wardana dan semuanya ada 3 orang, Marco, Rudy, dan Tanya. Lalu siapa yang udah mecahin jendela rumah Berliana? Pelakunya Tanya. Isi surat itu berbunyi, pelakunya Tanya Wardana. Boris punya toko besar yang menjual produk desainer mahal. Tapi belum lama ini, tokonya sering kemalingan. Jadi, Boris langsung meminta Gilang, temannya yang berprofesi sebagai polisi, untuk menginvestigasi. Setelah memeriksa seisi toko selama 2 jam, Gilang bisa tahu siapa pencurinya. Pencurinya ya dia sendiri. Malahan dia bisa ngambil kacamata hitam di situ untuk membuktikan sendiri kalau keamanan di situ kacau balau. Makanya toko Boris sering kecurian. Salah satu dari cewek-cewek ini punya anjing. Apa kamu bisa tahu yang mana? Cewek yang di sebelah kiri, anjingnya menggigiti sepatunya sampai bolong tuh. Setibanya di kantor, Ani sudah disambut oleh Erna yang bermuka murung. Rupanya, tas tangan favoritnya telah dicuri. Padahal kantor mereka cuma bisa dimasuki oleh para staf dan karyawan di situ. Kok bisa ada pencurian? Kemudian Ani melakukan investigasi sendiri. Jovita, pegawai IT, bilang dia lagi memperbaiki komputer. Yeni, si sekretaris, mengaku dia lagi ngobrol dengan klien via telepon. Joko, si manajer penjualan, bilang, rapat nonstop selama 3 jam bikin otak ngebul aja nih, capek banget. Ani langsung tahu siapa yang mengambil tas Erna. Kalau kamu gimana? Pencurinya Joko. Saat ini baru awal jam kerja, mana mungkin dia sudah rapat sampai 3 jam. Ada 2 kota yang letaknya bersebelahan, salah satu kota ditinggali oleh penduduk yang selalu jujur, sedangkan kota satunya didiami oleh para pembohong. Tapi lucunya, penduduk di kedua kota sering saling berkunjung. Pertanyaan apa yang harus kamu ajukan ke para pejalan kaki untuk mencari tahu kota mana yang kamu kunjungi? Coba tanyakan, apa ada pendatang di sini? Kalau dijawab ya, kamu berada di kota pembohong. Tapi kalau dijawab bukan, berarti kamu berada di kotanya orang jujur. Saat hujan, si kucing akan berada di dalam ruangan atau di basement. Saat kucing berada di dalam ruangan, tikus akan berada di dalam liang dan keju berada di kulkas. Nah, kalau kejunya berada di atas meja dan si kucing berada di basement, tikus berada di dalam ruangan. Saat ini, di luar sedang hujan dan kejunya tergeletak di atas meja. Di mana kucing dan tikus itu? Si kucing bisa berada di 2 tempat, di dalam ruangan atau di basement. Tapi saat ini, si kucing nggak mungkin berada di dalam ruangan karena kejunya nggak berada di dalam kulkas, melainkan di atas meja. Artinya, si kucing berada di basement. Dan karena keju itu berada di atas meja dan si kucing berada di basement, si tikus pasti ada di dalam ruangan. Dora sedang dalam perjalanan ke kantornya. Saat melewati gang gelap, dia mendengar teriakan nyaring. Cewek itu segera mendekat untuk ngecek. Ada yang berseru, "Tolong, tolong aku!" Tapi begitu Dora melihat gang itu, dia segera menghubungi polisi kemudian kabur. Kenapa? Itu cuma jebakan. Ada 2 jenis jejak kaki menuju gang gelap tersebut, tapi nggak ada jejak kaki yang keluar.
Bu Harso menghubungi polisi karena rumahnya telah dibobol. Sesampainya di TKP, petugas menemukan wanita itu terikat di kursi. Saat diinterogasi, dia bilang ada cowok bertopeng hitam telah memasuki rumahnya, lalu mengikatnya sampai dia nggak bisa gerak. Cowok itu menggasak semua tabungannya, kemudian kabur. Tapi anehnya, polisi nggak percaya dengan keterangan Bu Harso. Mereka malah menuduhnya atas laporan palsu. Kenapa? Kalau tangannya memang nggak bisa bergerak, kok dia bisa menghubungi polisi? Hari ini Hilda berulang tahun. Kedua orang tuanya sudah menyiapkan kado spesial, tapi dia perlu nyari kadonya sampai ketemu. Sebagai petunjuk, mereka memberinya catatan begini. Di mana dia harus nyari kadonya itu? Tulisannya kayak nggak bisa dibaca ya. Itu sih karena suku katanya digeser. Kalau urutannya bener, kalimatnya bisa dibaca kok. Nah kan, Hilda langsung dapat petunjuknya. Hadiahmu ada di lantai bawah. Cindy bilang ke mamanya kalau dia akan ikut camp olahraga bersama teman-temannya. Karena sudah hafal dengan tabiat anak ceweknya ini, Bu Stefani langsung tahu kalau dia berbohong. Pasti Cindy mau pacaran dengan cowoknya tuh. Tapi kemudian Bu Stefani tetap mengizinkannya dan membantu menyiapkan barang bawaannya. Setelah kembali dari camp, Cindy marah-marah karena mamanya lupa memasukkan sikat gigi ke dalam tasnya. Bu Stefani langsung tahu kalau Cindy nggak pergi ke camp olahraga. Gimana caranya? Saat menyiapkan barang-barang Cindy, Bu Stefani menyelipkan sikat giginya di bawah baju senamnya. Kalau Cindy memang pergi ke camp olahraga, dia pasti sudah nemu sikat gigi itu di dalam tasnya kan? Tapi dia nggak nemu sikat itu. Jadi, tasnya cuma dibawa-bawa aja. Amati baik-baik para pengunjungnya ya. Salah satu dari mereka nyolong semangka. Kamu tahu yang mana? Pasti cowok yang di sebelah kanan. Bola sepak yang dipegangnya kok kelihatan berat banget ya. Pasti semangkanya udah dimasukin ke situ tuh. Miftah sedang berekspedisi menuju Antartika. Dia harus mengirimi foto perjalanannya ke Pak Bos sebagai bukti. Miftah mengiyakan saja dengan mengiriminya foto setiap hari. Tapi setelah dia kembali dari ekspedisi itu, si bos malah memecatnya. Coba deh amati lagi foto-foto ini. Nanti kamu juga paham kenapa Pak Bos jadi marah dengan Miftah. Dia dikirim ke Antartika, tapi di beberapa fotonya ada pohon palemnya. Pantesan, si bos tahu tuh kalau fotonya cuma editan. Ternyata Miftah nggak pergi ke Antartika. Ada seorang kakek-kakek berpenglihatan rabun, dia hidup bersama Mahmud anaknya. Suatu hari, dia sedang leyeh-leyeh di kursi saat anaknya menyiapkan makan malam. Tiba-tiba terdengar suara kaca pecah. Mahmud pun langsung menuju ke kamar, lalu melihat kaca jendelanya sudah pecah berkeping-keping. Papanya cuma bilang jendelanya telah dilempari batu oleh orang asing bermata hitam dan berambut gelap. Setelah kacanya pecah, orang itu langsung kabur. Tapi Mahmud gak percaya dengan cerita papanya itu. Kenapa? Lelaki tua itu berpenglihatan rabun. Saat kejadian, dia juga nggak pakai kacamata. Jadi dia nggak akan bisa melihat pelakunya dengan jelas, apalagi rambut dan matanya. Selfie sedang dalam perjalanan bisnis bersama suaminya. Tapi malam harinya, dia kurang enak badan dan tiba-tiba pingsan. Beberapa jam setelah sadar, Selfie sudah nggak ingat lagi dengan kejadian sebelumnya. Di depannya ada dua cowok yang ngaku-ngaku jadi suaminya. Duh, gimana nih? Dia juga nggak tahu suaminya yang mana. Apa kamu bisa membantunya?
Masih inget kan? Tadi mereka dalam perjalanan bisnis. Udah pasti pakaiannya juga necis dong. Cowok yang berhoodie ini kelihatan terlalu kasual. Pasti suami selfie cowok yang pakai setelan jas ini. Susana juga lupa dengan suaminya. Coba deh, bantuin dia untuk nginget-nginget yang mana suaminya. Pasti cowok ini, dia pakai cincin. Kalau cowok satunya sih masih lajang. Hari ini, Pak Joni dan Bu Karin mau menjemput anaknya Evi di rumah sakit. Coba tebak, mana nih di antara pasien ini yang bernama Evi? Pasti dia nih. Pak Joni dan Bu Karin kan orang tuanya Evi. Lagian, Evi kan nama cewek. Di antara semua pasien di situ, cuma dia yang cewek. Aduh, lagi-lagi si Ismi kesasar di tengah hutan tuh. Setelah muter-muter seharian, dia sampai di rumah. Siapa lagi kalau bukan si penyihir? Dia mengelus koceng barbar yang menyambutnya, ngobrol basa-basi dengan si penyihir, lalu meminta si penyihir untuk menunjukkan jalan pulang. Rupanya, si penyihir sedang mengikuti kejuaraan matematika tingkat dunia persihiran. Dia pengen banget jadi juaranya agar bisa mengantongi gelar sebagai penyihir tercerdas di dunia. Tapi ada satu soal terakhir yang gak bisa dia pecahkan. Kalau Ismi bisa memecahkannya, si penyihir akan membantunya pulang. Tapi kalau gagal, Ismi harus tinggal bersamanya seumur hidup. Jadi soalnya begini, buatlah 3 kotak yang sama cuma dengan memindahkan 3 batang korek. Pindahin aja ketiganya ke sini. Beres. Ismi udah boleh pulang deh. Tito menantang teman-temannya untuk menebak password 3 digit angka di laptopnya. Masing-masing mulai menebak, ada yang bilang 357, 902, 907, dan 954. Semua tebakan mereka memang salah, tapi salah satu angkanya sudah benar. Urutannya juga sudah sesuai. Memangnya apa sih passwordnya? Karena cuma ada 1 digit angka yang benar, angka 9 nggak mungkin berada di urutan pertama. Berarti, tebakan 3 orang ini salah. Sebagai satu-satunya alternatif, angka 3 berada di urutan pertama. Tapi urutan kedua dan ketiga nggak mungkin berangka 5 dan 7. Karena urutan kedua nggak mungkin berangka 5. Yang memungkinkan hanyalah 0. Nah, di sini ada 2 orang yang tebakan digit keduanya benar. Berarti angka ketiganya 4. Bukan 2 ya, karena nanti malah akan ada 2 tebakan angka yang benar. 0 sama 2. Bukan itu. Jadi passwordnya adalah 304. Untuk mengerjakan tugas, sejumlah murid dibagi menjadi 2 tim. Tom, Sam, dan Bob berada di tim kuning. Esti, Erna, dan Widi masuk ke tim ungu. Kalau ngikutin pola yang sama, Lucky berada di tim mana nih? Nama-nama di tim kuning cuma terdiri dari 1 suku kata. Nah, kalau tim ungu agak beda nih. Para anggotanya punya nama dengan 2 suku kata. Lucky juga terdiri dari 2 suku kata kan? Jadi, dia masuk ke tim ungu. Ali terjebak di rumah tua, di depannya ada 3 pintu keluar dan semuanya kelihatan membahayakan. Di balik pintu pertama, ada kaca pembesar yang akan langsung membakarnya saat terkena matahari. Di balik pintu kedua, ada ruang kecil penuh dengan gas beracun. Sedangkan di belakang pintu ketiga, ada singa marah. Gimana Ali bisa lolos dari situ? Dia perlu menunggu sampai malam. Setelah mataharinya tenggelam, dia bisa keluar melalui pintu pertama. Ini Ira dan teman-temannya, ada Marco, Gani, Joko, dan Wisnu. Pacar Ira mana ya? Bisa ketebak sih, pasti Joko. Tatonya samaan tuh.
Aduh, malam ini hujannya awet banget. Dilan sedang dalam perjalanan pulang melewati halte bus. Rupanya ada 3 orang yang sedang menunggu di situ. Seorang nenek-nenek yang lagi sakit, dokter baik hati yang sudah nyembuhin banyak pasien, dan Rina, cewek inceran Dilan selama 2 tahun ini. Tapi di mobilnya cuma ada 1 kursi penumpang. Dilan perlu ngapain ya? Menyerahkan kunci mobilnya ke si dokter biar dia bisa mengantar wanita tua itu ke rumah sakit. Lalu Dilan bisa tetap di halte bus itu bersama cewek pujaan hatinya. Asik! Chandra, Andi, Ade, dan Ariel saling berkerabat. Tapi di antara keempat orang ini, cuma satu yang jenis kelaminnya paling beda. Jadi begini petunjuknya. 1. Kemungkinan Ariel adalah kakak laki-laki atau anak perempuan dari Chandra. 2. Adik perempuan Ariel kemungkinan Andi atau Ade. 3. Putra sematawayang Ade bisa saja Chandra atau Andi. Kira-kira siapa ya yang jenis kelaminnya paling beda sendiri? Kalau Ariel putri sematawayangnya Chandra, berarti Ariel nggak punya saudara perempuan. Maka Ariel adalah kakak laki-laki dari Chandra. Kalau Andi kakak perempuan dari Ariel, berarti Andi perempuan dong. Padahal menurut pernyataan nomor 3, Chandra adalah putra sematawayang Ade, sedangkan Ariel kakak laki-lakinya Chandra. Malah saling kontradiksi. Nah, Ade ternyata adik perempuan dari Ariel. Dia perempuan. Chandra, Ariel, dan Ade saling bersaudara, sedangkan Andi adalah putra sematawayangnya Ade. Mirza lagi asik nonton TV saat polisi datang membawa surat perintah penggeledahan. Bank di pusat kota telah kerampokan dan petugas menetapkan Mirza sebagai tersangka utamanya. Cowok itu menyangkal belum keluar rumah sama sekali. Mana dia tahu kan? Meski mereka nggak menemukan uangnya sebagai barang bukti, polisi tetap menahan Mirza. Kenapa? Katanya belum keluar rumah. Tapi coba deh, bandingin tanggal di kalender dan nota belanjaannya. Sama kan? Berarti dia sudah keluar rumah tuh buat belanja. Udahlah, jangan bohong segala, Mas Bro.